Namo Buddhaya. Nama saya Ivan Suwandi dari kelas 1 BUML. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan. Kerukunan adalah kondisi kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, dan dengan rasa gotong royong. Sesungguhnya kita adalah saudara, tetapi kita mulai tidak rukun dengan yang lainnya. Biasanya menjadi awal pertikaian, perselisihan, pertengkaran, dan konflik sejenis lainnya yang terjadi di dalam masyarakat. Berhubungan dengan hal ini, kebencian umumnya menjadi sumber terdekat munculnya konflik-konflik. Berakar dari kebencian, kehidupan sebuah keluarga yang sudah harmonis menjadi retak, masyarakat yang damai menjadi ricu, negara yang damai menjadi terpecah belah. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada syair 5, kebencian tak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir jika tidak dibalas dengan kebencian. Inilah satu hukum abadi. Kehidupan manusia akan hancur apabila mereka tidak memiliki rasa toleransi dengan manusia lainnya, terutama bagi mereka yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Terutama hal agama, perbedaan pada dasarnya tidak menghalangi hubungan yang akrab antar umat, baik hubungan secara pribadi, hubungan keluarga, atau hubungan kelompok. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya kita harus bersikap lapang, dada, dan menerima perbedaan antar umat agama. Selain itu, kita juga harus saling menghormati satu sama lain. Misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu. Sebagai contohnya, kerukunan yang diterapkan oleh Maharaja Asoka. Raja Asoka dalam menjalankan pemerintahnya benar-benar menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama. Semua agama yang berkebangsaan itu diperlakukan dengan adil untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama tersebut. Raja Asoka telah mencanangkan kerukunan hidup beragama yang terkenal dengan Prasasti Kalinga nomor 22 Raja Asoka. Isinya adalah janganlah kita menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya kita harus menghormati agama orang lain atas dasar-dasar tertentu. Untuk itulah kerukunan hidup antara umat beragama harus kita jaga agar tidak terjadi konflik, terutama di masyarakat Indonesia yang multikultural. Dalam hal agama, kita harus bisa hidup dalam kedamaian, saling tolong-menolong, dan tidak saling bermusuhan, agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia dan negara-negara menjadi negara yang kaya akan perbedaan tetapi menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang dijelaskan dalam Anguttara Nikaya kelompok 2 atau Dukkha Nipata, yang menyebabkan terjadinya konflik-konflik karena adanya nafsu indra atau nafsu pada pandangan. Hal ini pernah ditanyakan oleh Brahma Aramandanda kepada Mahakacana. Oleh karena itu, rasa toleransi dengan sesama harus ditumbuhkan dan hidup di dalam hati setiap manusia. Dalam Sarani Dhamma Sutta, Sang Buddha menjelaskan tentang 4 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk ketidakcecokan, kerukunan, dan kesatuan. Hal ini tidak hanya berlaku pada seorang pajajita, tetapi juga untuk para rumah tangga. 1. Memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih. Jika kita memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih dan dengan hati yang tulus, ketika sudah tidak tinggal bersama, maka apa yang telah kita lakukan itu akan diingat bahwa dia dulu pernah membantu kita dalam kesulitan. Ketika mengingat jasa kebajikan mereka, apa yang kita lakukan, yang paling akan dilakukan adalah mendoakan semoga jasa kebajikan yang telah mereka lakukan berbuah kebahagiaan dan semoga mereka selalu dalam keadaan sehat. Yang kedua, memiliki ucapan yang disertai dengan cinta kasih. Tidak satupun orang yang senang mendengar kata-kata kasar, karena itu akan menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Berbeda dengan kata-kata yang halus dan diucapkan dengan raut muka yang cerah, ceria, maka orang yang mendengarnya akan merasa senang. Jika kita ingin mengucapkan sebuah kata, maka kita harus berhati-hati apakah kata itu bermanfaat atau tidak. Jika tidak, jangan sampai mengucapkannya. Yang ketiga, memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih. Jika kita tidak ingin orang lain berpikir jelek tentang kita, maka kita harus belajar untuk tidak memikirkan tentang kejelekan orang lain. Orang itu akan memperlakukan kita sebagai kita memperlakukan mereka. Orang akan melakukan hal yang baik jika kita berbuat baik. Itu sudah menjadi hukum alam. Yang keempat,
berbagi satu percaya yang diterima. Bagi kehidupan seorang samana, ketika mendapatkan 4 kebutuhan pokok dari umat, maka ia akan membagikannya kepada teman-teman. Itulah yang membuat mereka saling dikenal. Jadi marilah kita hidup bertoleransi dan kerukunan agar kita bisa damai di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Namo Buddhaya.